daripada turut mengotori batin kita sendiri dengan kemarahan yang tidak penting. Kita hanya bisa memanggil leluhur kita hadir dari dalam jika kita membangkitkan sifat-sifat keluhuran itu sendiri. Karena hanya dengan menjadikan diri kita masing-masing sebagai singgasana keluhuran, di situ semua ajaran-ajaran leluhur akan bangkit dari dalam Mas Indra. Swastiastu, Pak Wayan Mustika. Selamat Mas Indra. malam. Malam. Ya, jadi di kesempatan sebelumnya kan kita sempat ngobrol tentang Habib Rizik yang memberikan predikat KDM sebagai Bapak Kemusyrikan Sunda itu ya, Pak ya. Ya. Tapi saya waktu kita makan, Ya. Pak Wayan tiba nyeletuk. Mas Hendra tahu nggak, sebenarnya Indonesia tuh sangat butuh yang namanya tokoh seperti Habib Rizik gitu. Waduh. Dan mungkin teman-teman juga banyak yang kaget gitu ya. Nah, mungkin perlu diberikan penjelasan Pak Wayan, kenapa Indonesia butuh sosok seperti Habib Rizik. Saya dibesarkan oleh kisah Mahabharata, Mas Hendra. Oke. Jadi ketika kita banyak mendapatkan pengetahuan dari apa yang disampaikan Sri Krishna kepada Arjuna di tengah medan Kurukshetra, di situ kemudian saya sadar ada peran antagonis yang dibutuhkan untuk memunculkan kebijaksanaan Krishna. Oke. Kalau tidak ada Sakuni, tidak ada Guru Drona yang berpihak pada Korawa, maka tidak akan ada kemunculan situasi di mana terjadi kondisi dan kesempatan Sri Krishna menyampaikan petua-petuanya. Di Bali saya kenal ajaran-ajaran seperti itu, Mas Hendra. Bahwa tidak akan ada cahaya terang yang dirindukan kalau tidak ada kegelapan yang membuat orang tidak bisa melihat keindahan itu. Orang tidak akan terbangun kalau dia nggak pernah tidur. Tidak akan ada istilah kebangkitan kalau orang tidak akan pernah mengalami masa keterlelapan. Nah, hidup itu bergelombang. Hidup secara pribadi bergelombang, secara suku, secara bangsa juga bergelombang. Ada masa di mana muncul kejayaan, ada masa di mana orang mengalami kehancuran untuk rindu pada kejayaannya kembali. Nah, orang-orang itu perlu dibuat jengah, Mas Hendra. Perlu dibuat jengah. Ada banyak orang menjadi kaya karena caci maki atas kemiskinan yang dia miliki. Jengah muncul. Iya. Malu karena merasa dirinya sebenarnya punya potensi, tetapi karena terus-menerus diejek, dicaci maki, dikatakan ini, dikatakan itu, lalu dia ingin membuktikan siapa dirinya. Bangsa ini perlu diperlakukan seperti itu sesekali. Kalau saja tidak pernah merasa dirinya terjajah oleh Belanda, oleh Nika, maka tidak akan ada anak-anak muda yang membangkitkan kemerdekaan. Jadi kadang dari satu sisi kita perlu berterima kasih pada penjajah. Itu mempersatukan. Iya benar ya, logis. Mempersatukan seluruh bangsa. Makanya muncul Sumpah Pemuda. Kenapa? Karena ada penjajah yang mencoba mencerai-beraikan bangsa-bangsa, suku bangsa. Kalau tidak pernah ada upaya percerai-beraian anak-anak bangsa, Sumpah Pemuda tidak akan sampai muncul 2 kali. Nah, sekarang ketika anak-anak bangsa merasa dirinya kembali
dipecah toleransinya antar suku, antar agama, antar bangsanya sendiri gitu. Maka itu adalah panggilan dari semesta untuk hey, itu panggilan dari roh bapak-bapak bangsa kita, penemu bangsa kita, untuk kita kembali bangkit, Mas Hendra. Hanya dengan cara itu, Mas Hendra. Tapi kadang bangsa ini harus dibangkitkan dengan tamparan yang keras, Mas Hendra. Karena bangsa ini bangsa tanda petik ya. Kadang-kadang pemalu, malu menunjukkan siapa jati dirinya, sampai dia ditampar oleh kehidupan ini, dicaci maki oleh kehidupan ini. Disitulah anak-anak yang pernah menjadi bangsa besar ini, Mas Hendra. Maafkan jika ini harus terjadi, Mas Hendra. Maafkan jika bangsa ini harus pernah tenggelam dalam rasa keterpurukan hanya untuk rindu bangkit jiwa dan raganya, untuk memerdekakan dirinya dari rasa keterjajahan atas apapun, Mas Hendra. Saya seorang anak veteran, Mas Hendra, sangat memiliki apa yang dialami oleh jiwa bapak saya, Mas Hendra. Saya selalu bergetar ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan saya sangat memahami apa rasa perjuangan ayah saya dulu. Maka hanya kehadiran orang-orang yang mencaci maki kekayaan bangsa ini, kehadiran orang-orang yang membuat kita pernah malu atau dipermalukan, hanya itu yang akan membuat anak-anak bangsa ini terdesak di dalam. Anak-anak bangsa yang merasa terdesak di dalam rumahnya sendiri, di situ dia akan terbangkitkan. Dan itu sebabnya saya berkata, semestalah yang menghadirkan semua itu. Semestalah yang memunculkan caci maki itu pada anak-anak bangsa yang rindu kehormatan leluhurnya ditegakkan kembali. Semua orang seperti itu, Mas Hendra. Ketika dirinya dicaci maki mungkin dia diam, tapi begitu ibunya dicaci maki, begitu nama ibu pertiwinya, langitnya sebagai ayah Nusantara ini dicaci maki, Mas Hendra. Di situ jiwa anak-anak yang akan menjadi pandu bagi ibu pertiwi ini akan bangkit, Mas Hendra. Coba dengarkan besok ketika Mas Hendra akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Rasakan, jadi pandu ibuku. Pada saat itu Mas Hendra akan mengerti. Anak-anak bangsa akan bangkit untuk menjadi pandu bagi ibu pertiwinya sendiri. Setiap tekanan dari atas dan bawah, setiap bara dari ibu pertiwi ini akan menciptakan intan-intan yang bercahaya. Maka saya berterima kasih atas apapun yang diberikan oleh Tanah Nusantara ini, Mas Hendra. Karena saya percaya semua tekanan dari luar dan dari dalam ini akan membangkitkan permata-permata Nusantara ini.
kita akan kembali menjadi jamrut katulistiwa, Mas Indra. Tapi kita harus berhenti mengutuk kegelapan, Mas Indra. Kita harus mulai menyalakan cahaya-cahaya kita sendiri di dalam. Itu jauh lebih bermanfaat daripada turut menggelapkan diri kita sendiri, daripada turut mengotori batin kita sendiri dengan kemarahan-kemarahan yang tidak penting. Kita hanya bisa memanggil leluhur kita hadir dari dalam jika kita membangkitkan sifat-sifat keluhuran itu sendiri. Karena hanya dengan menjadikan diri kita masing-masing sebagai singgasana keluhuran, di situ semua ajaran-ajaran leluhur akan bangkit dari dalam, Mas Indra. Itu yang bisa kita lakukan. Ketika kita mengutuk kegelapan terus-menerus, maka tubuh kita, batin kita akan ikut menjadi singgasana bagi kegelapan-kegelapan energi. Oke. Sangat menyentuh sekali apa yang disampaikan oleh guru kita, Bapak Wayan Mustika, ya teman-teman. Apa sih yang dirasakan oleh Pak Wayan ketika berbicara tentang kebangkitan ajaran leluhur Nusantara? Itu sangat menyentuh banget di dada, di batin, hingga selalu meneteskan air mata gitu. Itu pertanyaan yang pertama ya. Yang kedua mungkin Pak, saya melihat banyak orang-orang yang semakin mendalami spiritual, itu kadang mereka lebih sering ada hal-hal yang membuat dirinya itu merasa takjub, juga sama meneteskan air mata gitu. Nah itu mungkin bisa di breakdown ya buat teman-teman gitu Pak. Ini yang Pak Putu Eka Suryawan sering katakan sebagai keharuan tanpa nama, Mas. Keharuan tanpa nama, kerinduan tanpa nama, keharuan tanpa nama. Sulit untuk mendefinisikan itu. Tetapi ketika kita disentuh oleh kerinduan leluhur kita, kerinduan kakek nenek kita, kerinduan ayah ibu kita yang mungkin sudah tiada, untuk mengingat betapa mereka memerdekakan tanah ini bukan untuk diserahkan kembali kepada penjajahan atas nama apapun. Maka ketika anak-anak itu tersadar untuk kembali memerdekakan dirinya dari penjajahan, maka karena keharuan mereka bertemu dengan keharuan kita di sini, sehingga muncullah rasa yang tak terjelaskan itu, Mas Indra. Oke. Sejalan senada dengan yang Pak Wayan sampaikan bahwa kita harus berhenti mengutuki kegelapan, kita harus bersama-sama menyalakan lilin harapan. Artinya kita memahami bahwa orang-orang seperti Habib Rizik itu hanya wayang saja gitu, ada dalang yang menggerakkan. Dia hanya memainkan peran yang dengan peran itu akhirnya bisa memunculkan, membangkitkan sebuah kesadaran
kolektif masyarakat untuk lebih dalam lagi mengetahui siapa jati dirinya. Begitu Pak Wayan? Ya. Kebetulan Mas Hendra penyuka sepak bola sama seperti saya. Ketika kita membela klub sepak bola di kota-kota kita sendiri, kita pecah. Karena kita memiliki masa-masa persatuan sepak bola di daerah kita. Tapi begitu kita memiliki musuh bersama dari luar, ketika melawan Cina asing misalnya, pada saat itu kita menjadi satu bangsa. Jadi dalam banyak hal itu memiliki kemiripan. Ketika kita disatukan oleh rasa keterjajahan, oleh apapun yang datang dari luar, nah itu memantik kita untuk sadar kita ini satu kesatuan yang harus membela bangsa kita, kebudayaan kita, jati diri bangsa kita. Sepak bola itu sebenarnya memanggil kita untuk ingat lagi kepada lagu itu. Oke. Lagu Jadi pandu ibuku tadi ya. Yang bukan. Indonesia. Oke. Tanah air beta. Jadi walau aku jauh di luar kan gitu, saya lupa lagu, bukan yang lagu yang di mana ya. Saya lupa lagu yang di sepak bola, tapi saya suka nyanyikan lagu itu. Iya. Walau aku jauh di luar, apa ya lupa, saya tak bisa lagu wajib itu, saking situlah suka, ya saya pokoknya. lupa. Jadi itu mengingatkan kita untuk balik pulang gitu. Ya, kita lahir di Indonesia, lahir di Nusantara, mati juga di sini, beranak pinak juga di sini. Kalau itu diambil alih oleh orang luar, apapun wujudnya dari luar itu, kita akan kehilangan tempat bagi anak-anak kita. Saya memilih untuk tidak menyerahkan itu. Kita bersama memilih untuk tidak menyerahkan itu. Kapan hari itu saya sempat ya ngobrol dengan salah satu narasumber, namanya Pak Kun Wardana. Beliau meyakini bahwa ini kan sekarang kita sedang memasuki era AI. Nah, setelah era AI ini kita akan memasuki fase kebangkitan spiritual. Nah, setuju gak Pak Wayan? Ya. Ada hubungannya gak ya? Ya, memang begitu Mas. Kehadiran AI ini juga bagian dari itu Mas. Kehadiran AI, ada kecerdasan buatan manusia yang akan memanggil kita untuk menemukan kecerdasan dalam diri kita. Nah, inilah yang disebut kebangkitan agama Budi Mas. Jadi agama Budi itu di mana akal budi dijadikan pegangan. Iya. Maka akan muncul anak-anak yang banyak mempertanyakan agamanya untuk mengulik lebih dalam apa sih akal budi yang tersimpan di situ. Dan kita akan dibangkitkan kembali dengan melihat, karena hasil karya akal budi itu adalah budaya. Nah, dia muncul melalui art dulu. Karena setelah artnya dikupas baru muncul sains. Karena art dan sains itu satu kesatuan.